Permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa ini sudah tercium baunya lebih dulu sebelum PP nomor 10 tahun 1959 ini terbit. Sejak zaman sebelum kebijakan ini terbit pun, interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi memang sudah tidak baik-baik saja. Pertama, dikarenakan praktik pembagian strata sosial berdasarkan etnis oleh pemerintah penjajah Belanda. Dan kedua, karena kecemburuan sosial masyarakat pribumi melihat lihainya performa masyarakat Tionghoa dalam kegiatan perdagangan. Itulah kira-kira, jadi bukan hanya sekedar wakil saya kira, waktu-waktu berikut, penderitaan dari, minta maaf, masyarakat Tionghoa, itu saya kira bukan hanya waktu itu, sampai sekarang sekalipun, masih ada rasialis untuk mereka. Saya harus mohon maaf kalau saya katakan ini, ya. Ini terbukti. Setiap kali ada apa-apa, pasti menjadi kambing hitam. Kegagalan ekonomi dan sebagainya pasti dihubungkan dengan itu. Penjajah Belanda memang membentuk sebuah sistem stratifikasi sosial yang berhasil menempatkan masyarakat Tionghoa lebih tinggi daripada masyarakat pribumi, di mana masyarakat Eropa dan Jepang berada pada strata sosial yang pertama, masyarakat Tionghoa dan Timur Asing di strata sosial kedua, dan masyarakat pribumi di strata sosial terakhir. Hal ini pernah dibentuk sedemikian rupa oleh Menteri Belanda yang bernama De Waal melalui peraturan tahun 1870. Bagi Pram, menyebutkan pernyataan bahwa kedudukan sosial masyarakat Tionghoa yang sedemikian pada strata sosial kedua dalam sistem stratifikasi sosial bentukan penjajah Belanda tadi bukanlah hadiah yang benar-benar istimewa dari penjajah Belanda itu. Bahkan, hal ini disebut sebagai tuduhan keji yang diterima masyarakat Tionghoa. Hal ini terbukti dari pernah munculnya insiden-insiden karya penjajah Belanda itu yang berhasil menindas masyarakat Tionghoa. Manusia hidup ini untuk sistem. Apakah sistem untuk manusia? Itu persoalannya. Selanjutnya, apakah Pram memang tetap menaruh perhatiannya terhadap isu rasisme terhadap masyarakat Tionghoa, bahkan sampai wafatnya? Ketidakberdayaan itu diungkapkan oleh Pramudia. Nah, sama kalau wakil itu kan ketidakberdayaan orang Tionghoa dalam menghadapi hukum. Sama, semua seperti itu. Dan hampir selalu kita mengungkapkan apa yang ketidakberdayaan masyarakat terhadap penguasa, terhadap hukum, ya, bahkan terhadap kehidupan. Itu yang kira-kira sedang dilakukan dan harus dilakukan untuk seumur hidupnya. Hal ini terbukti dari pernah munculnya insiden-insiden karya penjajah Belanda itu yang berhasil menindas masyarakat Tionghoa, antara lain pembunuhan besar-besaran masyarakat Tionghoa pada tahun 1740 di Batavia di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Falkenir, di mana insiden ini memakan korban tewas sebanyak 10.000 orang Tionghoa. Setelah insiden pembunuhan besar-besaran pada masyarakat Tionghoa tadi, terjadi penunjukan sebuah pemukiman tetap di seberang barat Sungai Citarum oleh pemerintahan penjajah Belanda, dengan dasar bahwa pemukiman tersebut berada dalam jarak tembak tentara VOC.
masyarakat Tionghoa juga pernah dilarang tinggal dan berdagang di daerah Priangan pada tahun 1764 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van der Para. Setelah 31 Desember 1799, tepatnya setelah jatuhnya VOC, banyak hak milik aset dan usaha pedagang Tionghoa disita oleh Batavia Republik. Pada tahun 1804, dikeluarkan larangan bagi masyarakat Tionghoa dan orang-orang non-Kristen untuk membeli langsung barang-barang yang didatangkan dari Eropa, Amerika, dan Afrika ke Batavia. Pada tahun 1816, dikeluarkan juga Passestelsel yang merupakan stelsel atau kebijakan yang mengatur kewajiban semua orang untuk memiliki pas ketika hendak bepergian. Hal ini berhasil melumpuhkan kegiatan usaha pedagang Tionghoa karena memperlambat mobilitas barang kulaan serta memeras uang mereka akibat harga pas yang sangat mahal dan dapat menyebabkan kebangkrutan. Pada tahun 1835, dikeluarkan Vegesstelsel yang merupakan stelsel atau kebijakan yang mengatur pemusatan masyarakat Tionghoa pada suatu tempat menurut model ghetto yang diterapkan di Eropa Barat. Hal ini juga dijelaskan oleh Dr. Lim Tuan Chi dari kutipannya pada suatu buku, bahwa tidak jarang para pejabat pemerintahan penjajah Belanda mengusir masyarakat Tionghoa tanpa pemeriksaan dan perundingan terlebih dahulu. Bahkan, seringkali juga terjadi perampasan harta milik masyarakat Tionghoa. Walaupun begitu, pada tahun 1866, stelsel ini dilonggarkan. Namun masyarakat Tionghoa tetap tidak diizinkan untuk berdagang atau bertani, supaya kedudukan sosial mereka pada sistem stratifikasi sosial bentukan pemerintahan penjajah Belanda tetap pada strata sosial menengah saja. Tidak hanya sampai pada penempatan masyarakat Tionghoa di strata sosial kedua pada sistem stratifikasi sosial bentukan mereka, penjajah Belanda juga masih berulah melalui penerapan politik etis. Melalui penerapan politik etis, dengan motif balas budi penjajah Belanda kepada rakyat jajahannya, terjadi pergeseran sistem politik yang berhasil menggeser pandangan masyarakat tentang masyarakat Tionghoa, di mana mereka dianggap sebagai musuh nomor satu negara karena sudah menghambat perkembangan ekonomi masyarakat pribumi dengan menjadi pedagang perantara. Oleh karena itu, pemerintahan penjajah Belanda pernah membatasi pedagang Tionghoa untuk bertebaran di daerah desa-desa dengan tujuan melancarkan usaha balas budi mereka yang ditargetkan pada kondisi ekonomi masyarakat pribumi. Nah, sekali lagi, kalau sudah berbicara soal kapital, itu berbicara soal dagang, dan kalau soal dagang tidak bisa, sulit untuk dipisahkan dari Tionghoa. Sulit untuk dipisahkan dari Tionghoa. Saya harus mohon maaf mengatakan ini, karena memang pelaku pasar sebetulnya kan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh Tionghoa. Ya. Karena apa? Kesalahan kita adalah kita sudah terdidik, dicuci oleh Belanda, dibikin begitu rupa, sehingga pribumi itu dijadikan priayi. Kalau sudah priayi, jadi pegawai, nah, mereka malas berdagang. Bagi Pram, dengan menjadi pedagang perantara, masyarakat Tionghoa sebenarnya tidak sama sekali menghisap kekayaan bumi dan tenaga masyarakat pribumi yang bisa menghambat perkembangan ekonomi masyarakat pribumi sendiri. Masyarakat Tionghoa hanya menduduki lowongan pekerjaan yang memang tidak pernah diisi oleh masyarakat pribumi. Nah, akibatnya ya tidak bisa disalahkan kalau sekarang ini Tionghoa mengambil peran untuk ekonomi ini. Karena itu memang menguntungkan. Ya, tidak bisa tidak. Jadi kalau kemudian Tionghoa terlibat dalam perang dagang, lalu kemudian dirasialiskan, ya itulah risiko perang dagang.
Satu orang yang bernama Soekarno itu bisa mempersatukan Indonesia secara politik, bukan secara administrasi. Kalau secara administrasi sudah dilakukan oleh Belanda. Bagi Pram, penjajah Belanda itu memang bisa-bisanya mengalihkan peran antagonisnya kepada masyarakat Tionghoa pada masa penerapan politik etis, supaya masyarakat pribumi tidak sebegitunya akan membenci penjajah mereka dan malah terprovokasi lalu menjelekkan masyarakat Tionghoa saja. Secara tidak langsung, hal ini memang diklaim Pram melalui kritikannya bahwa memang benar masyarakat pribumi berhasil diprovokasi melihat tekad masyarakat Tionghoa yang tetap berkobar meski ditindas penjajah Belanda supaya kedudukan mereka bisa tetap dipertahankan. Karena dulu perjuangan itu kan masyarakat Indonesia itu tidak membedakan ada suku-suku. Bahkan dari Sumpah Pemuda itu kelihatan kan banyak sekali berbagai macam suku termasuk orang Tionghoa ikut gitu kan. Nah jadi pembentukan republik ini kok yang modern ini malah sepertinya itu mengikuti ketakutan xenofobianya dari masyarakat dunia waktu tahun 50. Demikianlah indahnya politik etik yang hendak melindungi perekonomian pribumi itu. Indah pada wajahnya, tetapi di balik itu terbentang maksud penghisapan yang lebih banyak lagi, dan secara langsung pula. Pejabat dalam pemerintahan penjajah Belanda yang menindas masyarakat Tionghoa untuk melancarkan motif dari pelaksanaan politik etis tidak sama sekali merasa bersalah. Bahkan, mereka malah dianggap berjasa karena berusaha melindungi perekonomian masyarakat pribumi. Dikobarkannya pula oleh para penjajah Belanda itu propaganda anti-Tionghoa, seperti kepung itu Cina lebih rapat. Tetapi kalau di kalangan Tionghoa karena dia datangnya dari luar, nah ini kita yang kenapa disebutnya rasialis Islam, ini tidak berlaku untuk orang Arab. Orang Arab otomatis dianggap bagian dari pribumi. Seperti itu ya Bu ya. Ya, kondisi politiknya seperti itu pandangannya. Karena ada kecurigaan dari kelompok sebelumnya, dan juga karena ada bentrokan antara orang Tionghoa dengan orang pribuminya pada masa Belanda sebenarnya. Tertindasnya masyarakat Tionghoa juga tidak dilindungi dengan undang-undang apapun. Padahal, mereka juga tidak punya hak politik, pertahanan, bahkan kekuasaan. Mereka tidak juga diberi fasilitas sosial seperti pemberian pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang merupakan program dari pelaksanaan politik etis. Namun, pajak yang harus mereka bayar bahkan tetap lebih besar daripada pajak yang dibayar orang Eropa. Menyadari pelaksanaan dari usaha balas budi pada negara jajahannya salah, pemerintahan penjajah Belanda akhirnya memperbaiki perbuatannya dengan cara antara lain, pada tahun 1908, pemerintahan penjajah Belanda mendirikan Holland Chinese School, atau sekolah berbasis pendidikan Belanda untuk masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1910, pemerintahan penjajah Belanda memberi sedikit kebebasan bergerak untuk masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1916, pemerintahan penjajah Belanda menghapus peraturan PAS, dan pada tahun 1918 juga terjadi penghapusan peraturan Ghetto dan Weggestelsel. Sejak itulah, masyarakat Tionghoa dapat memiliki perkembangannya sendiri yang masih mendapat pengaruh dari pendidikan Belanda atau kebarat-baratan. Pelonggaran di atas bukan disebabkan karena pemerintahan penjajah Belanda bermurah hati, melainkan karena hal ini adalah satu-satunya cara untuk meluruskan perbuatan mereka yang salah, yaitu menindas masyarakat Tionghoa. Selain itu, mereka juga berupaya untuk menabung simpati dari masyarakat Tionghoa, mengingat mereka sedang sangat disibukkan dengan urusan Perang Dunia Pertama. Begitulah Pram ingin benar-benar menyatakan
bahwa kedudukan sosial masyarakat Tionghoa memang bukan hadiah dari penjajah Belanda. Mereka memang berjuang sendiri untuk mempertahankan keberadaannya yang sudah ditindas. Tetapi di awal-awal ini kan proses pertarungan untuk memperkuat perekonomian negara sebenarnya. Nah, cuman kebetulan yang memegang peran itu kan waktu itu keluarga negaranya belum jelas. Oke, jadi makanya kenapa itu diarahkan rasialis jadinya. Susahnya memang sulit membedakan orang Tionghoa yang dulu berjasa atau ikut kepada kelompok-kelompok pribumi dengan mereka yang tidak. Membicarakan tentang kelihayan performa masyarakat Tionghoa dalam kegiatan perdagangan, dan seperti yang sudah diketahui melalui pembahasan singkat dalam sejarah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara biasanya, perdagangan internasional memang dikuasai oleh pedagang dari Tiongkok. Kondisi ini memang menyebabkan eksistensi pedagang pribumi tergeser dari kegiatan perdagangan di Nusantara, sehingga pedagang pribumi sempat harus beralih menjadi pedagang pengumpul perantara untuk para pedagang asing. Namun, lagi-lagi pedagang dari Tiongkok memutar otak dan berhasil menempatkan kaumnya menjadi pedagang pengumpul perantara, sehingga mereka tidak harus kulak dari tangan kedua, yang tentunya hal ini sangat menguntungkan karena harga barang kulaan menjadi lebih murah. Pedagang pribumi pun menjadi kehilangan inisiatif mereka untuk memperkuat eksistensinya dalam kegiatan perdagangan di Nusantara. Di sisi lain, alam dari masyarakat pribumi memang bukanlah pada kegiatan perdagangan, melainkan pada kegiatan pertanian. Jadi memang program Benteng ini tujuannya untuk menciptakan pengusaha-pengusaha itu, tapi menciptakan itu kan kalau dibantu itu dan bukan dilatih itu memang tidak mungkin gitu. Beda dengan kita kalau kita dari kecil itu belajar berusaha, dengan yang biasanya menjadi bangsawan mendadak disuruh berdagang itu kan berbeda ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, yang namanya pengusaha pribumi itu tidak banyak. Nah, oleh karena itu mereka membantu dengan politik Benteng. Dan ini sekalian dengan program nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Tujuannya itu adalah aset-aset yang dulu dimiliki Belanda itu dialihkan kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Orang asing seperti orang Benggala, Goa, Melayu, dan Portugis juga bahkan pernah digeser oleh lihannya performa pedagang Tiongkok. Namun, nasib berbalik ketika kapal-kapal besar orang kulit putih mampu membawa barang dagangan yang lebih banyak dari kapal pedagang Tiongkok yang belum seberapa ukurannya. Kapal pedagang Tiongkok pun tercerai-berai dan kehilangan fungsinya untuk mengangkut barang dagangan mereka ketika hendak berdagang ke Nusantara. Perdagangan di Nusantara pun mulai dikuasai oleh orang kulit putih. Namun, pedagang Tiongkok tidak tinggal diam dan malah beralih profesi menjadi pedagang perantara untuk barang dagangan dari kapal orang kulit putih ke masyarakat pribumi. Hal ini menyebabkan pada tahun 1717, ketika Gubernur Jenderal Van Swol menurunkan harga teh hingga menjadi sepertiga harga awal, pemerintahan penjajah Belanda terpaksa mengeluarkan instruksi untuk memulihkan hubungan perdagangan dengan pedagang Tiongkok. Begitulah sejarah sepak terjang masyarakat Tionghoa untuk dapat berada dalam lingkungan kemasyarakatan di Indonesia. Dipanggil dengan sebutan dasar Tionghoa atau dasar Cina, jelas terdengar seperti mereka ini dihina. Itulah alasan dibalik mengapa di dalam buku Wakil di Indonesia, Pram memutuskan untuk tidak memilih menggunakan istilah Tionghoa untuk menyebut masyarakat lokal di Indonesia ini,
yang memiliki pola pikir dan kebudayaan Ketionghoaan. Pesan saya pada angkatan muda, jangan belagak tidak mengerti. Kalian itu cukup mengerti apa yang harus kalian lakukan. Lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia dan untuk diri kalian sendiri.